Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik anggota pendekat baik Bantara maupun Laksana dan kakak-kakak pembina dari gugus depan 15091 15092 Ambalan Purbaya Sukalaksana Pangkalan SMA Negeri 1 Pagerbarang. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam suasana sehat walafiat. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini adalah pertemuan pertama kegiatan kepramukaan, di mana kegiatan pada hari ini adalah MOP, Masa Orientasi Pramuka, gugus depan 15091 15092. Kegiatan yang pada hari ini kakak sampaikan adalah sejarah Ambalan Purbaya Sukalaksana, dan materi ini dikhususkan untuk adik-adik calon pendekat atau calon anggota Ambalan Purba Laksana SMA Negeri 1 Pagerbarang. Adik-adik yang berbahagia, kita mulai dari pengertian ambalan. Ambalan adalah wadah berkumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Jadi yang dimaksud ambalan di sini bisa dipahami oleh adik-adik adalah kelompok, karena kita adalah satu kesatuan dan kita berkumpul dalam satu wadah SMA Negeri 1 Pagerbarang. Maka ambalan yang kita bahas adalah sekelompok orang atau sekelompok manusia yang berada di lingkungan atau berada dalam satu wadah, yaitu SMA Negeri 1 Pagerbarang. Berikutnya tentang ambalan penegak. Ambalan penegak mengandung pengertian kiasan, yakni kegiatan atau bakti persaudaraan yang terus-menerus dilakukan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Nah, kenapa kita disebut di SMA penegak? Di SMA itu merupakan penerus dari generasi sebelumnya, yaitu dari siaga, di mana kita mulai dari tingkatan yang rendah. Siaga itu berasal dari SD. Setelah tamat SD selama 6 tahun, adik-adik melanjutkan ke ambalan penggalan, yaitu tingkatannya di SMP. Setelah di SMP selesai selama 3 tahun, adik-adik masuk ke ambalan yang baru, yaitu ambalan penegak. Nama ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan. Nah, nama ambalan itu diambil dari nama pahlawan. Ada ambalan Cut Nyatin, ada ambalan Teuku Umar. Kebetulan SMA kita menggunakan ambalan Purbaya Sukalaksana. Tentunya adik-adik pernah mendengar tentang pahlawan Purbaya itu yang sekarang ada di daerah Kalisoka, Kecamatan Dukuharum. Namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama senjata atau nama-nama kerajaan dalam pewayangan atau nama cerita legenda. Makna lambang ambalan. Nah, ambalan yang kita pakai nanti adik-adik menggunakan yaitu di sebelah kiri, yaitu bentuknya segitiga. Segitiga sendiri melambangkan Tri Satya Gerakan Pramuka. Tri itu 3, Satya adalah janji. Ya, tentunya kita sudah hafal tentang janji Tri Satya itu sendiri. Tulisan Purbaya melambangkan nama ambalan. Ambalan untuk
kelompok putra. Nanti kelompok putri itu ada sendiri. Bintang itu ada bintang di atas warna merah, ya, warnanya putih, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita sebagai anggota pramuka wajib mengakui, wajib percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, bukti daripada kepercayaan kita yaitu yang pertama, sebelum melakukan kegiatan, ya, sebelum melakukan kegiatan di sana tentunya kita tadi sudah berdoa. Oleh pembina upacara disampaikan silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Itu memberikan satu bukti bahwa kita sebagai anggota Ambalan Purbaya mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu ada. 10 jilatan api. Nah, ini adik-adik dilihat itu di dalam gambar, itu warnanya merah, kemudian dibagi dan atasnya itu ada api terbesar membentuk ataupun di atasnya itu bintang. Adalah semangat dasar dharma. Tadi yang pertama adalah tentang Trisatya, kemudian yang kedua adalah Dasa Dharma. Dasa itu 10, Dharma itu mengabdikan. Bagaimana cara kita mengabdikan, bagaimana cara bekerja kita sebagai anggota pramuka. Salah satunya yaitu kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya apa yang kita laksanakan itu mempunyai tanggung jawab, mempunyai konsekuensi. Baik konsekuensi individu, saya menjadi pramuka ini harus bagaimana tanggung jawabnya, ya. Dimana kita jiwanya bukan pada saat kegiatan pramuka saja itu baik, tetapi setelah kegiatan pramuka itu pun kita memiliki jiwa yang baik pula, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat ataupun pada saat kita sendirian. Kemudian yang kelima itu keris dan sarung, melambangkan senjata khas pahlawan Kabupaten Tegal. Nah, ini keris tadi setiap upacara pasti akan dibuka keris, ya. Keris itu dibuka, itu diperlihatkan. Nah, ini menggambarkan karena keris itu dibawa oleh Pangeran Purbaya pada saat beliau berjuang ataupun menyebarkan agama Islam. Kemudian yang keenam, bentuk menyilang. Nah, ini bentuk menyilang mengartikan sikap mengajak bermusyawarah namun siap bertempur. Ini senjatanya itu silang, ya, silang, keris, dan satunya itu tempatnya, sarungnya. Kita tentunya ini yang dimaksud siap mengajak bermusyawarah. Setiap perbedaan pendapat, setiap perselisihan bisa dimusyawarahkan. Tetapi jalan akhir, ini jalan akhir, apabila diajak musyawarah tidak mau, maka yang bersangkutan pun siap melakukan, ya, ini siap melakukan sikap yang terakhir yaitu bertempur. Nah, bertempurnya ini bukan berarti Pak Guru atau kakak mengajak adik-adik untuk berantem, itu tidak. Berantem itu bukan satu solusi yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, padi dan kapas. Melambangkan apa? Adalah melambangkan keadilan, kesejahteraan. Di sana disampaikan kemakmuran dan kejayaan dalam tubuh gerakan pramuka. Yang kedelapan itu di bawah padi dan kapas adalah buku. Buku di sana melambangkan pramuka, gerakan pramuka selalu siap belajar kapanpun dan dimanapun berada. Buktinya apa? Setiap anggota pramuka
ini untuk adik-adik khususnya yang masuk kegiatan inti, bantara ataupun cabang ataupun laksana, di sana mempunyai buku saku. Buku saku itu wajib diisi, ya. Selalu belajar, tidak hanya di dalam rumah, tidak hanya di dalam sekolah, tetapi di lapangan pun kita wajib belajar. Belajarnya itu bervariasi, ya. Contoh, belajar morse, belajar menjahit, belajar memperbaiki sepeda dan yang lainnya. Buktinya nanti setelah melaksanakan keterampilan itu, kakak-kakak pembina ataupun para pemberi materi akan memberikan tanda tangan bukti adik-adik sudah melaksanakan kecakapan tertentu. Kemudian yang ke-9, tunas kelapa yang berhadapan atau melambangkan kesetiaan pramuka penegak yang terpisah, baik penegak bantara, penegak putra maupun penegak putri. Jadi itu bertolak belakang, ada banyak, walaupun berpisah itu tetap melambangkan satu kesatuan. Dan tunas kelapa itu melambangkan satu generasi, bahwa pramuka itu adalah diawali dari generasi yang terendah, tadi siaga, semakin tumbuh menjadi penggalang, tumbuh dewasa lagi menjadi penegak, tumbuh lagi nanti menjadi pandega ataupun yang lainnya. Nah ini, jadi tunas itu kan bakal, ya, yang pada akhirnya nanti menjadi tua, artinya memiliki kesempurnaan atau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pada makna lambang Subalaksana. Nah, Subalaksana ini tadi tidak saya sebutkan secara menyeluruh atau tidak saya jelaskan secara menyeluruh, hal-hal tertentu saja yang belum saya sampaikan tadi, yaitu Subalaksana melambangkan ambalan putri. Ambalan putri. Jadi kalau laksana putra, yang putra itu namanya Purbaya, sedangkan Subalaksana itu putri. Kenapa namanya Subalaksana? Subalaksana kalau tidak salah itu istri dari Pangeran Purbaya. Ya, jadi adik-adik jangan sampai keliru, Subalaksana itu istri dari Pangeran Purbaya. Putranya itu namanya Pangeran Purbaya, Subalaksana itu istrinya. Makanya Subalaksana itu untuk ambalan putrinya. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga tidak usah, yang keempat, selendang melambangkan menunjukkan pakaian. Nah, selendang tahu ya adik-adik ya. Biasanya adik-adik lebih mengenal pada saat mengajak adiknya yang pasti bayi itu pakainya selendang. Nah, itu tentunya selendang itu melambangkan kelembutan. Tidak mungkin ya, atau jarang sekali kita membawa ataupun gendong adiknya itu dengan kain yang kasar. Apih saja itu bisa digunakan, tetapi jarang sekali. Tapi kalau selendang itu bentuknya panjang kemudian halus, nyaman. Nah ini melambangkan atau menunjukkan pakaian khas tradisional Kabupaten Tegal yang melambangkan kelembutan seorang putri. Nah makanya adik-adik biasanya yang bantara ataupun yang laksana itu menggunakan selendang. Nah, selendang itu satu melambangkan kelembutan. Kelembutannya itu nanti walaupun lembut ternyata mempunyai kemampuan. Nanti di sana akan ditempelkan ada kemampuan menjahit, kemampuan yang lainnya, sepeda dan yang lain itu ditempelkan. Nah ini jadi saya jelaskan untuk makna lambang Subalaksana hanya 2, yaitu poin yang kedua dan poin yang keempat, karena selain itu sudah dijelaskan pada poin pertama tentang makna lambang Purbaya dan lainnya itu sama. Kita menginjak materi yang berikutnya adalah warna. Nah ini warna, coba adik-adik diperhatikan. Yang pertama,
Hitam pada tepi segitiga, artinya keabadian Trisakya yang melekat pada anggota pramuka. Jadi hitam itu warna yang abadi, ya, abadi. Abadinya Trisakya. Kalau adik-adik memiliki jiwa pramuka, benar-benar memiliki jiwa pramuka itu tidak akan luntur. Walaupun adik-adik nanti sudah sepuh atau sudah tua atau keluar dari keanggotaan pramuka, nah, jiwa Trisakya yang ada di dalam diri kita tidak akan hilang. Yang kedua, merah pada dasar tulisan Purbaya, yaitu semangat. Semangat, ya. Semangat yang di sini maksudnya apa? Dalam situasi apapun kita harus semangat. Pramuka dalam situasi hujan, ya kita semangat. Tidak tersulah api semen ya yuk balik yuk, ya. Pada saat kegiatan yang melelahkan, ya Allah, lemes teman balik yuk, kasih orang pramuka, ya itu tidak boleh. Setiap kegiatan, situasinya apapun, baik hujan, panas dan yang lainnya, kita tetap semangat. Dan kita seorang pramuka harus selalu berani menghadapi situasi dan kondisi. Misalnya suatu ketika pada saat malam kita jalan di lingkungan kuburan, makam yang menyeramkan, sendirian. Nah, ini kira-kira bagaimana? Adik ditugaskan, kamu jaganya di pos 3 di makam. Teman-temannya bercerita, makamnya seperti ini, menyeramkan, ada kuntilanaknya dan yang lainnya. Kira-kira bagaimana? Seharusnya seorang pramuka tidak boleh merasa takut. Yang ketiga, putih, ya. Putih artinya menandakan apa? Kalau putih adalah ikhlas, kesucian, tulus, ya. Tuh. Kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki hati yang suci, kita memiliki hati yang ikhlas. Kita masuk ke pramukaan tidak ditekan, tidak karena orang lain, ya. Anggi masuk pramuka, bisanya masuk pramuka karena ada pacarnya, itu tidak ikhlas. Karena Pak didasari karena pacarnya. Pak Guru menjadi pembina pramuka karena apa? Karena tugas. Ya diawali karena tugas. Tetapi sekarang ini tidak. Ya. Dulu basic Pak Guru, kakak itu bukan pramuka. Betul. Basicnya apa? Adalah PMR, Palang Merah Remaja. Ya, basicnya di sana. Kartu anggotanya ada. Ya. Sebelum di SMA Pagerbarang, PMR kakak membina selama 2 tahun. Sebelum di SMA Pagerbarang, yaitu salah satunya di SMA PGRI, sana juga sebagai pembina PMR cukup lama. Bahkan sudah berinteraksi secara aktif di PMI. Tetapi karena tugas dari sekolah harus memberikan pengabdiannya di pramuka, maka Pak Guru pun secara ikhlas memberikan, ya, sambil belajar untuk gerakan pramuka, Hambalan Purbaya Subah Laksana. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun mengabdikan diri di gerakan ini. Dan Pak Guru dimanapun gerakannya, dimanapun kegiatannya selalu hadir untuk selalu memberikan pendampingan, memberikan materi. Walaupun hujan di Suniasi tetap datang di sana. Walaupun kegiatannya panas tetap mengikuti. Nah, itulah salah satu bentuk pengabdian. Tidak pernah mengharapkan imbalan dari apapun. Kemudian jingga di bawah dasar bed itu berbayar, ya, itu kelihatan bergaris depan. Pematangan dalam berpikir dan bertindak. Jadi kakak harapkan tadi pagi kakak mendengarkan satu informasi dari Selawi FM. Marilah kita
berpikir sebelum bertindak. Artinya bagaimana mencegah sekecil mungkin akibat-akibat yang terburuk. Kalau kita logikakan yang utama, logikakan terlebih dahulu, insya Allah tindakan kita itu sekecil mungkin menghindari kekeliruan, kesalahan. Karena di dalam satu peribahasa di sana disampaikan menyesal kemudian tiada. Biasanya orang-orang itu menggunakan bot-bot yang penting laku disik, yang penting urusan nanti. Betul, itu betul. Itu pun hal yang cepat, itu kadang-kala baik. Tetapi kadang-kala kita menyesal setelah kejadian itu yang tidak kita inginkan. Makanya di sini disampaikan cara matang, ya, cara berpikir yang matang. Yang kelima di sana putih pada lambang bintang artinya menambahkan ketakwaan yang didasari kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Jadi setiap kegiatan pramuka itu di dalam kegiatan rutin setelah jam 3 atau setengah 4 seluruhnya terlebih dahulu diberikan waktu 10-15 menit untuk isoma. Pada awal kegiatan dan akhir kegiatan pun diberikan satu bentuk, yaitu untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Kemudian yang keenam, merah pada jilatan api melambangkan keberanian dan semangat yang menepati dasa dharma. Jadi dasa dharma itu tolong jangan hanya dihafal. Apalah artinya kita menghafal kalau tidak ada satu janji, ya, untuk menepati isi dasa dharma. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikirannya jangan suudol, jangan memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain. Suci dalam pikiran, perkataan. Perkataannya yang tolong selalu menyenangkan, selalu melegakan orang lain. Pada saat kalian bertatap muka, berjumpa dengan kakaknya, adiknya, sapalah dengan bahasa yang lembut. Kak, berangkat kak. Atau kalau tidak mau menyapa dengan seperti itu, ucapkan salam, assalamualaikum. Atau kalau tidak mau mengucapkan salam karena kita menggunakan pramuka, ya salam pramuka kak. Nah itu, ya, melambangkan keberanian, semangat dalam menepati dasa dharma. Itu salah satu isi dasa dharma, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian 7, hitam pada keris dan sarungnya melambangkan kesetiaan. Jadi ini sekali lagi hitam. Nah, hitam itu adalah lambang kesetiaan. Pak, kalau orang meninggal itu pakainya warna hitam, Pak. Ya, hitam kesetiaannya, kita kembali kepada Sang Pencipta. Kita kembali lagi kepada tanah. Asal mula kita itu apa? Ya. Kuning dan hijau pada padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kejayaan. Hijau itu melambangkan kemakmuran, hijau royo-royo, ya. Putih pada lambang buku melambangkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jadi pada saat adik-adik menuntut ilmu, jangan karena orang tua. Sekolah ke SMA pagar barang karena orang tua percuma. Daripada orang sekolah, Pak, orang tua kongkonnya dilakoni. Nah ini tidak betul. Yang akhirnya bagaimana? Di sekolah ya hasilnya pas-pasan. Sing penting mangkat, sing penting balik. Dan yang paling utama, sing penting oleh sang. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita niatnya mencari ilmu dengan ikhlas, walaupun berangkatnya pakai sepeda, walaupun hujan kita tetap berangkat. Kalau orang tua menyampaikan, nak, hari ini bapak ibu atau mama bapak tidak punya uang, ya terimalah dengan legowo. Ya, alhamdulillah ibu sudah memberikan makan pagi. Pas kebetulan tidak bawa uang, tidak usah usulah. Rasulullah panang sekolah orang jajan. Ya kalau temannya nggak jajan, kalian nggak ada yang nggak jajan, ya di dalam kelas sambil membuat waktu. Coklat tua pada tunas kelapa melambangkan ciri khas gerakan pramuka.
yang selalu berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara. Nah, kita berikutnya, ini Subalaksana tidak usah saya bahas, ya ini semuanya sudah ada. Nah, ini yang kelima, jingga pada dasar, kemudian artinya suatu keikhlasan. Yang kelima, putih pada bunga, melambangkan pramuka atau anggota pramuka siap mengharumkan alma mater. Ini tolong adik-adik, sekali lagi saya selaku pembina dan juga tentunya pembina-pembina yang lainnya mengharapkan kepada adik-adik semuanya selalu memberikan nama baik, ya, selalu memberikan yang terbaik untuk pramuka, untuk alma mater, untuk keluarga. Caranya bagaimana? Ya tadi, yaitu yang pertama diawali cara berpikir, tidak memiliki sukudon. Cak pramuka kan pikirannya apik-apik kok, tidak pernah berprasangka buruk. Nah, ini diawali seperti itu. Yang kedua, bocah pramuka kan kare ngomong sopan-sopan no. Nah, ketemu kancane mesti menyapa terlebih dahulu. Ketemu saya di jalanan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana Pak? Jangan sampai pada saat ketemu gurunya, pembinanya malu kemudian melayu, anak gurunya melayu. Lah, sing bisa melayu kenapa? Nah, ini cara berpikir pramuka. Oh, gurunya pas nuntun motor, ya adik sedang di depan rumah, mesti gurunya kayak jaluk kongkon. Itu hilangkan pikiran seperti itu. Kalau pikiran adik-adik sudah seperti itu, berarti pikirannya jelek. Kemudian yang ketujuh, selendang berpihak pada masyarakat yang luas, biru, ya. Jadi selendangnya itu warna biru. Mana warna bentuk selendangnya? Selendangnya itu di tengah-tengah kobaran api, itu yang huruf seperti huruf Z, ya. Kuning. Nah, ini kuning dan hijau pada padi dan kapas, ya. Melambangkan kemakmuran tadi sudah, ya. Putih sudah, coklat sudah. Nah, ini materi tentang sejarah singkat gugus depan 15091 15092 Ambalan Purbaya Subalaksana, Pangkalan SMA 1 Pager. Ini sekilas adik-adik karena waktunya terbagi-bagi untuk materi yang lainnya. Kita lanjutkan sedikit gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh ambalan kita Purbaya Subalaksana di SMA Pagerbarang ataupun di wilayah sekitarnya selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Ya, ini adik-adik perhatikan, ya. Perkemahan Bumi Pertiwi. Nah, perkemahan Bumi Pertiwi itu yang dimaksud adalah perkemahan pindah golongan, sering disingkat dengan PINGOL, ya. Kebetulan selalu dilaksanakan di SMA 1 Pagerbarang. Biasanya setelah MOS atau MPLS selama 3 hari, Kamisnya sudah dilaksanakan PINGOL, perkemahan Bumi Pertiwi sekitar ini, ya, seluruhnya. Dan bagi adik-adik yang tidak mengikuti itu bukan berarti bebas. Yang tidak mengikuti wajib orang tua hadir ke sekolah atau memberikan surat keterangan. Dan pada saat pelaksanaan PINGOL itu, yang rumahnya dekat wilayah Pagerbarang tidak boleh pulang, seluruhnya harus berada di lingkungan sekolah selama Kamis, Jumat, Sabtu, 2 malam, ya, 2 hari 2 malam. Tuh. Ini Bumi Perkemahan Pertiwi. Kemudian pelantik bed ambalan. Setelah adik-adik melaksanakan pindah golongan, yang kedua ini bed ambalan yaitu Purbaya Subalaksana tidak langsung dibagi secara percuma, tetapi ada kegiatan lagi adalah pelantikan bed ambalan. Pelantikan bed ambalan itu dilaksanakan dalam satu kegiatan 1 hari penuh.
Sorenya setelah pelantikan baru diberikan. Jadi setelah pelantikan bed ambalan adalah adik-adik di anggota penegak itu diberikan kesempatan untuk masuk cabang. Masuk cabang, setelah cabang baru dilantik. Nah, ini pelantikan cabang ke Bantara, penegak Bantara. Kalau yang sekarang ini adalah pelantikan penegak Bantara ke penegak laksana. Itu tahapannya yang kedua. Kalau cabang ke Bantara itu kisaran bulan Desember atau November Desember. Kalau Bantara ke penegak laksana kisaran bulan Januari Februari. Betul ya, Kak Antri ya? Ini kan penegak Bantara ke penegak laksana, cabangnya belum ada. Ya, nanti disisipkan pelantikan cabang ke penegak Bantara. Ya, satu slip kelewatan. Nah ini, jadi slipnya itu kelewatan. Jadi Bantaranya dulu, baru penegaknya. Itu. Nah, perayaan HUT Pramuka. Nah, perayaan HUT Pramuka ini setiap tahunnya itu ada ziarah ke makam Purbaya Subalaksana. Nanti adik-adik ikut ziarah, satu kegiatan inti ada ke makam Purbaya Subalaksana, kemudian ke makam Ki Gede Subayu Danawari. Nah itu alhamdulillah saya selalu mendampingi adik-adik periode sebelumnya. Kalau yang sekarang ini adalah pelantikan penegak Bantara ke penegak laksana. Itu tahapannya yang kedua. Demikian informasi ataupun materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan pada adik-adik ataupun sikap yang kurang baik, sikap yang kurang simpatik pada adik-adik. Saya selaku pembawa materi, penyampai materi, Kak Gatot Prianggodo, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.